Saudara-saudara yang terkasih, kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kepada kami Tuhan perlindungan bagi kesehatan kami, bagi kehidupan kami, dan di dalam segala pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan belajarkan firman Engkau Tuhan, berkati kami, buka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan 12 mata air dan 70 pohon korma. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Keluaran, pasal ke-15, ayat ke-26 dan ke-27. Bunyinya di ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di ayatnya yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apakah Anda ingin mengetahui prinsip Alkitabiah terpenting untuk memiliki kesembuhan ilahi? Itu telah kita temukan di dalam ayat hari ini, yaitu di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 dan ke-27. Dia mengatakan hal ini kepada umatnya sesudah mereka membawa keluar dari Mesir. Mata-mata air dan pohon kurma ini berbicara tentang kesegaran. Semua itu melukiskan suatu gambaran tentang sebuah oase di padang gurun. Bangsa Israel beristirahat dan disegarkan di sana. Tetapi mengapa angka 12 dan 70? Tidak ada rincian yang tidak berarti. Ke-12 mata air dan ke-70 pohon korma itu melambangkan pelayanan yang diurapi yang memberikan kesegaran kepada Anda melalui firman Tuhan. Jadi jika Anda ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan Anda, duduklah di bawah khotbah firman Tuhan yang diurapi. Karena saat firman-Nya disampaikan, itu akan menyembuhkan Anda. Firman-Nya adalah obat untuk seluruh tubuh Anda. Bagaimanakah kita menghubungkan hal-hal tersebut? Biarkanlah Alkitab yang menafsirkan. Ketika Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan Ia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ia menyuruh ke-12 murid-Nya dan berkata kepada mereka, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kemudian di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-1 dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia juga berkata kepada 70 murid itu, sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaannya sudah dekat padamu. Dengan kata lain, Yesus mengurapi ke-12 dan 70 murid-Nya itu untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyembuhkan orang sakit. Hari ini, jika Anda memerlukan penyegaran, jika Anda ingin sehat dan sembuh, jangan duduk di bawah pelayanan. Sebaliknya, duduklah di bawah pelayanan yang diurapi, yang menyampaikan kabar baik dan mempraktikkan kesembuhan untuk orang-orang sakit. Begitulah cara Anda mulai hidup dalam kesehatan ilahi. Di dalam Amsal pasal 4 ayat ke-20 dikatakan, hai anakku,
Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Di Amsal pasal 4 ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Amsal pasal 4 ayat ke-22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Untuk kesegaran dan kesehatan, duduklah di bawah pelayanan yang diurapi, yang menyampaikan kabar baik dan mempraktekkan kesembuhan untuk orang-orang sakit. Beriman dan percayalah, kuasa Tuhan sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan Sister Vivi, marilah kita ingat, di dunia ini tidak ada satupun yang kekal dan yang mempunyai kuasa atas kematian atau kesembuhan. Hanya firman Tuhan. Karena itu marilah kita cinta firman Tuhan. Kita jatuh cinta pada firman Tuhan dan perkataan dan pengajaran dan teguran Tuhan. Saya tahu kadang-kadang firman Tuhan keras dan kita merasakan tersinggung. Kenapa ya saya harus mau berubah? Kenapa ya saya harus mau memaafkan dia? Kenapa ya saya harus mau kunjungin dia? Padahal kan salah dia. Tapi ingat, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, kita akan menerima berkat, kesembuhan, ya, dan juga urapan dari Tuhan dan juga kuasa dari Tuhan kalau kita taat kepada firman Dia. God bless you. Mari kita ikut doa pagi, kita baca firman Tuhan setiap hari, ikut Bible study supaya kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Ajarlah kami Tuhan supaya kami sungguh kenal dan tahu dan rindu dan haus dan lapar atas firman Engkau. Karena firman Engkau adalah pengharapan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemimpin bangsa negara Indonesia dan juga saudara-saudara kami jemaat JSS dimanapun mereka berada. Jagalah kesehatan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.